Langsung dia nangis loh. Saya belum ngomong apa-apa kok saya nanya sama kamu Indonesia ya Mbak ya, aku bilang. Cik, sampean tak pikir itu orang Cina loh. Semua orang yang datang itu keluarga orang Cina. Aku bilang, bukan Mbak, saya orang Indonesia. Saya bilang, saya nggak tahu kalau Cici orang. Jadi dari situ aku bilang sama keluargaku, kalau ngirim kasih 2. Walah malah nangis gak karu-karuan dia. Jadi aku yang bingung malah ngasih orang apa enggak atau dicuekin. Jadi saya pribadi pernah tahu gitu loh Mbak, sakit di rumah sakit tanpa saudara. Sakit dan itu bukan cuma saya loh. Saya lihat anak gila. Di ruangan saya tuh ada anak bunuh diri tidak mati. Jadi di ruang saya tuh karena saya kan semua tulang karena saya kan patah kaki. Jadi di belakang sana diikat gini Mbak. Diikat gini, kakinya nggak bisa apa-apa. Jadi dia itu gila, tangan diikat karena meronta-ronta. Dia sudah stres. Dia di rumah sakit sudah 2 tahun. Anak Filipina tapi. Dia nggak mati, patah semua. Ya Allah, apa kalau nggak tambah kasihan kalau kayak paham nggak maksudku? Dan di dekatnya Jiso. Sementara saya jalan aja katha, paham nggak, kaki patah. Mau jalan kamar mandi tuh sulit sekali. Nyampe di pintu di kamar mandi ada dia itu bukan di ruangan loh, di lorongnya kamar mandi itu loh. Di lorongnya? Karena sudah nggak ada ruangan, dia kan sudah 2 tahun. Oh my God. Maka dari itu kalau aku lihat orang sakit itu paling baper saya sama orang sakit. Orang sakit, terus yang kedua keluarga meninggal. Jadi itu saya tuh gampang baper sekali sampai saya ada yang bilang aku cari konten, terserah kamu dah. Bodoh saya itu gak kepikir. Tapi menurut aku nyenengan gak nyari konten, Jess. Dari adanya YouTube-nya Samanki, jadi anak-anak itu pada tahu ya, Mbak ya. Iya loh. Jadi yang enggak, sumpah aku ini kalau lihat orang itu kalau konten sama bener-bener dari hati nggak bisa dibohongi. Mata itu nggak bisa dibohongi, hati tuh nggak bisa dibohongi. Bilang apapun itu kelihatan kok, Cik. Saya Mungkin. Soalnya dari dulu-dulunya itu kalau aku tahu anak Indo terus nikah sama orang sini kan gayanya kayak gitu. Itu aku nggak benar-benar nggak suka. Tapi aku tahu Ceyuni, mungkin Ceyuni nggak kayak gitu. Makanya aku selalu dengerin. Enggak lah, dia nggak kayak gitu. Dia nggak kayak gitu. Aku selalu bilang sama hatiku, dia nggak kayak gitu. Makanya jadi aku ngomong sama majikanku, ngomong sama dia, ya udah ke situ aja, kayaknya dia baik loh orangnya kayak gitu. Makanya aku kesini sekarang. Makanya bantu saya amanah karena sekali lagi saat orang melambung tinggi semakin tinggi, itu goyangnya semakin berat dan semakin kencang. Angin semakin kencang dan kedua kadang kita lupa siapa diri kita. Makanya aku selalu bilang sama Tuhan, ingatkan saya, kritik saya, kasih saya saran karena saya tidak ingin melambung tinggi terus saya melupakan tanah. Jadi saya tidak ingin itu. Saya kenapa lebih memilih untuk menjadi diri saya sendiri. Sekali lagi kan ada beberapa orang yang sudah menghubungi saya dan ingin melambungkan saya, melebihi lagi. Tapi saya bilang, enggak lah, biarkan saya tetap di agent. Biarkan saya tetap seperti ini. Jadi ya mungkin sama di agent biar nanti anak-anak ada yang bantuin ya Mbak ya. Iya, makanya ada beberapa pihak yang sudah menghubungi saya. Kan ada beberapa dari koran-koran dari Indonesia itu juga kan, kamu ketik di Google itu, Uni TKW Hongkong. Itu kan ada berita-berita di situ. Jadi berita surat-surat kabar Indonesia itu ada. Cuman saya selalu bilang, biarkan saya jadi seperti ini. Wes, nggak ada aturan, Mbak. Enak toh. Nyantai toh. Miss Yuni ngomong apa? Tak ketak kok gorek. Karena kan kerjaan di resmi pakai dasi tidak boleh lah malah tadi. Palsu malah. Aku tuh kalau lihat kontennya Mbak Yuni kadang yang dia di rumah itu yang nangis sendiri soalnya terharu lah. Zaman sekarang masih ada orang baik. Ini sebenarnya ada orang baik, mungkin malah masih belum muncul, Mbak. Ini aja Mas Andro yang ngeret-ngeret saya. Saya tuh nggak mau sebenarnya di konten itu. Tapi aku justru nggak pernah dengerin itunya Mas Andro loh. Lo ya harus didengar. Aku dengerinnya cuma fokus ke Mbak Yuni. Aku nggak mau lihat lainnya pokoknya. Mas Andro itu kayak gimana gitu. Kan dia cowok kan, stylenya juga mungkin beda. Iya. Makanya aku lebih cocoknya sama jenengan. Karena Mas Andro itu ngobok saya, ngamui saya itu mulai tahun 2000 berapa ya? 2018 itu heboh Mas Andro. Miss buat konten, Miss kamu itu bantu orang buat konten. Aku bilang enggak mau. Aku bilang aku nggak cari uang. Terus kenapa saya akhir-akhir ini buat? Ini kan YouTube saya dari 2012.
Oh, ini 2012. 2012 tapi nggak aktif khusus buat TKW yang interview aja. Jadi kan karena target saya dulu itu bukan Hong Kong, Mbak. Jadi saya tuh ada di Korea, di TKW itu ada yang permintaan dari Kanada, itu dulu ada. Anak-anak saya di Kanada itu banyak. Dulu itu saya bukan karena YouTube, tapi karena bisa kalau kirim email kan kesuwen toh. Tadi tak upload di YouTube, terus passwordnya tak kasih dia buka. Jadi itu gunanya YouTube buat saya. Nah, Mas Sandro Bendino, terus akhirnya saya buka lagi tanggal 7 bulan 2. Baru kemarin ini. Iya, emang. Tapi udah meletus loh. Iya, meletusnya Mbak Kontreng dulu Mbak Kontreng dulu. Iya, Mbak Kontreng dulu. Mbak Kontreng itu Maret kalau nggak April. Terus ada agent lain kok, Mbak Kontreng itu ada agent lain kok. Mbak Kontreng itu mungkin kan dia belain kita ya, tapi cara ngomongnya rada sedikit gitu. Jadi banyak orang-orang itu yang nggak suka sama dia. Tapi kalau dengerin balik diulang-ulang jadi maksudnya dia baik loh. Baik. Tapi cara penyampaiannya hati kita kan beda-beda, ya. Jadi kan stylenya beda-beda. Makanya dari itu Mas Sandro kan selalu ngomong, aku bilang enggak lah, cari duit ya, cari apa sih aku lengan ini pencitraan. Aku selalu bilang berpikir bahwa itu pencitraan, tapi Mas Sandro bilang enggak lah Miss, coba ilmumu banyak. Enggak, ini soalnya banyak yang nyari Mbak Yuni ya. Banyak yang nyari Mbak Yuni. Pokoknya banyak lah kalau aku lihat Mbak Yuni pas kan kalau ada orang curhat gitu. Aduh, Mbak Yuni. Banyak dia duduk di sini aja HP-ku nggak berhenti. Tapi kan saya selalu bilang saya mengutamakan yang di depan saya. Saya tadi loh, mau masuk, enggak. Aku enggak masuk, nanti ini visaku gimana? Aku takut gitu. Aku tadi bismillah. Keluar lift, aku jalan ke sana dulu. Mana sih Bandung? Terus lewat sini. Mana Bandung? Sampai aku jalan ke sana sini. Terus tak lihatin. Oh, ini kok nggak ada orang. Aku bilang kayak gitu. Aku bilang, good morning, Mas Yuni ada. Aku loh Mbak tadi balik 2 kali. Terus ini Mbak Yuni apa enggak? Ini kok Bandung? Ya Allah Mbak Yuni, aduh. Oke, sebentar. Perwujudan saya di YouTube sama aslinya. Sama, nggak ada bedanya. Mbak Yuni minta boleh silakan. Ambil 2 enggak netes apa motor. Sumpah aku bersyukur Mbak. Aku bersyukur masih ada orang baik deh. Kita kebaikan itu bukan. Sampean pernah ngapain kok sampai sebaper ini, sampai senangis ini? Sampean pernah dibohongin temenmu? Enggak, aku cuma alhamdulillah masih ada orang baik yang mau nolong kita gitu loh. Meskipun aku nggak pernah punya masalah. Nggak ada masalah. Tapi lainnya itu kan kasihan kalau nggak ada. Lah kamu tadi nggak ngelihat Mbak Wahyu di sini? Aku lihat, tapi nggak tahu ya siapa ya. Tapi aku lihat, aduh kok nggak ada orang. Mudah-mudahan nanti aku kalau balik ketemu Mbak Yuni aku gitu, terus lihat tiba-tiba aku ambil air. Oh iya, padahal aku selilitan tadi. Aduh sumpah ya Allah. Aku selilitan tadi sebenarnya. Tadi Mbak sama Mbak Wahyu di sini, Mbak Wahyu. Mbak Wahyu itu yang rumahnya kebakaran, anaknya mati, kecelakaan. 2 orang tadi ya? Iya, 2 orang tadi. Yang kemungkinan tuh. Tadi aku ketemu di situ loh. Ya Allah, sumpah alhamdulillah ya Allah. Saya pun nggak percaya loh di bawah sana ada yang nanyain, tahu alamat kantornya Miss Yuni nggak? Ada yang nganterin ke sini loh. Masa? Wow. Tapi aku nggak tahu siapa dia. Aku bilang suruh masuk. Enggak Miss, cuman dianterin sampai lift. Tuh Bandung katanya. Ya Allah. Tadi kan aku juga pas waktu di Starbucks kan aku tanya kan Namfong itu kalau naik MTR exitnya keluarnya exit apa? Aku bilang kayak gitu kan. Sebenarnya kan exit A1 kan. Terus dia bilang kan exit C. Exit C. Terus aku tak cari kemana ini? Aku langsung jalan dari jembatan itu loh. Mungkin ke sana. Terus kan aku lihat videonya Miss Yuni itu dulu kan cuma 1 kali. Aku pernah ke sini nih. Dulu kan aku pernah ke sini, Maksudnya liburan di sini kayak gitu kan sama teman-teman gitu. Aku pernah ke sini. Iya. Terus aku jadi ingat kan ada tangga itu terus naik lift. Oke, tahu jadi. Mbak Yuni maaf ya kalau aku nggak sopan. Maaf, 1000 maaf. Tidak ada yang tidak sopan karena seseorang penyampaiannya beda-beda. Jadi saya nggak ada masalah dengan tadi, aduh, alhamdulillah, sumpah demi Allah. Saya yang kaget, kamu ngeliat saya nangis. Soalnya aku tuh, ya bahagia ya, gimana ya, semua kok campur aduk itu, alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah.
permintaan saya cuma satu, bantu saya doa agar saya tetap amanah itu ya. Aku cuma paling itu. penting itu. Iya. Aduh, paling penting itu. ya, Karena banyak orang yang melambung jadi lupa daratan. Saya tidak ingin itu karena saya sama Tuhan, kasarannya orang ngomong gitu dititipkan Tuhan buat buat membantu kalian kalau kalian ada masalah, dan saya tidak bisa membantu masalah itu. Saya cuma memberikan penjelasan saja, solusi, karena masalah itu muncul dari kalian sendiri. Terus kalian sendiri yang jalan. Percuma aku ngasih nasihat tapi kalian nggak melaku, percuma. Aku yang jadi greget itu yang minta saran, dikasih saran dianya masih ngeyel. Aku greget banget kalau yang itu. Tapi saya kan gak greget. Kenapa? Karena daya tangkap orang beda-beda. Daya tangkap, daya tahannya beda. Yang itu loh yang bikin aku greget, yang anak 21 bulan mau nge-break pakai bayar majikan pakai tiket. Aku greget banget. Aduh ya Allah, Gusti, ini anak dalam hati. Gimana ya? Karena saya merasa mungkin di bawah ada yang menunggu dia. Kan saya bilang, jangan-jangan kamu di bawah ada yang menunggu. Lah, tiket yang buat dia terbang aja mau digadekan. Kasaran orang ngomong, terus naik apa kamu? Jalan kaki. Indonesia, bro. Mungkin ada yang nunggu lah. Maaf ya, mohon maaf, juga terima kasih. Aduh, nangis lagi. Mau foto kok? Enggak apa-apa. Enggak, soalnya ini mau ke pasar. Pergi dulu. Enggak apa-apa, sayang. Enggak apa-apa. Maaf ya, makasih banget. Tak perlu lagi dulu. Aduh. Ini enggak perlu. Aku ntar yang baper ini. Wes, kurangnya sing oke. Baik, ini semoga Allah selalu melindungi. Amin. Bantu doa aja saya amanah. Oke. Doa. Salam buat keluarga. Oke. Makasih ya, Mbak. Ojo nangis tuh lah. Aku malah galau aku ngelah. Mbak, terus jadi orang yang terbaik ya, Mbak ya. Terima kasih, Mbak. Bantu kami ya, Mbak, orang-orang kecil. Saya juga orang kecil. Saya akan tetap bersama kalian. Aduh, terima kasih ya Allah. Aku nangis terus loh, Mbak. Ojo nangis terus. Semangat. Sampean harus sukses. Semangat. Soalnya masih ada orang yang baik gitu loh. Cuma pasti. Itu. Aku akan tetap di belakang layar sama kalian dan saya akan membantu semampu saya. Terima kasih. Jangan menyesal ya, Mbak. Tidak. Aku, ya Allah. Tidak. Saya tidak pernah menyesal. Wes, ndang golek blonjo kan? Engko nangis tok ae. Nggih, matur nuwun Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tadi bolak-balik loh, Ceng. Mana ini bantunya? Sebentar, Mbak. Jangan sampai saya menyebarkan penyakit itu aja, karena tiba-tiba ketemu Mbak nangis. Jadi bingung. Jadi ya wes, syukur alhamdulillah, bantu saya doa agar saya tetap amanah. Biar bisa membantu yang lain itu aja. Kalau selagi saya masih dipercaya Tuhan dan kalian juga masih percaya saya akan mencoba yang terbaik. Buat teman-teman yang lain yang kalian punya kemampuan untuk memberikan saran dan informasi juga buat teman-teman yang lain, para TKW, yuk kita gabung yuk, gimana menjadikan mereka yang terbaik, gimana mengingatkan mereka jadi yang terbaik. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.